Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fauzan Zarbaini SPD. Saya guru dari jurusan Teknik Pengelasan dan Fabrikasi Logam SMK Negeri 1 Kepahyang. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang cacat-cacat las atau cacat-cacat yang terdapat atau yang terjadi ketika pengerjaan las. Oke, untuk pertemuan ini saya jelaskan ulang lagi untuk cacat-cacat las ini dalam pengelasan atau yang terjadi ketika siswa mengerjakan pekerjaan praktik lasnya. Harapan saya sebagai guru di sini dengan adanya pembelajaran cacat-cacat las ini, siswa dapat memahami sebab dan akibatnya terjadi cacat-cacat las ini. Bagaimana caranya kita mengatasi atau meminimalisir terjadinya kesalahan dalam pengelasan, ataupun terjadinya kesalahan nanti kita dapat mengoreksi atau memperbaikinya lebih baik. Oke, langsung saja kita masuk ke materinya. Di sini ada beberapa macam cacat-cacat las, itu ada 14 macam kalau nggak salah. Ya, kita mulai dari yang pertama itu kita cacat lasnya. Yang pertama itu ada rigi las itu tidak seragam, atau bisa sebut kita kalau di praktek kita sehari-hari di sekolah itu namanya sisik las. Kalau kita biasanya nyebutnya itu sisik las ya. Sisik lasnya itu tidak seragam, atau terlalu lebar atau terlalu rapat, itu yang namanya sisik lasnya tidak seragam. Penyebabnya apa? Penyebabnya itu biasanya arusnya yang tidak tepat, terus sudut lasnya tidak tepat. Itu yang menyebabkan sisik lasnya tidak seragam, ataupun juga itu pengelasannya terlalu cepat. Kalau misalnya punya pakai pola zigzag, itu biasanya pergerakan zigzagnya itu tidak rapi atau tidak stabil atau terlalu lambat. Itu sangat berpengaruh dengan rigi las yang tidak seragam. Selanjutnya yang kedua, jalur las itu biasanya terlalu menonjol. Bisa kita temui di praktek sehari-harinya, itu jalur las yang terlalu menonjol. Apakah itu termasuk ke cacat las? Memang termasuk ke cacat las karena jalur las atau jalur las yang terlalu menonjol itu menentukan kekuatan dari benda yang kita sambungkan. Jadi kalau misalkan terlalu menonjol itu penyebabnya apa, Pak? Pertama, root gap atau celah jarak benda kerja yang kita las itu terlalu renggang. Kita punya minimal atau standar untuk root gap itu 2 mili. Jangan sampai lebih, jangan sampai kurang. Itu ya. Terus yang kedua itu arusnya harus kita sesuaikan dengan jenis tebal benda kerja yang kita gunakan. Terlanjut yang ketiga, permukaan lasnya itu cekung dan cembung. Ini ada dua. Yang pertama cekung. Kalau cekung itu biasanya gerakannya terlalu cepat, terus arusnya terlalu lebar, arusnya terlalu besar. Kalau cembung itu dia sedikit menonjol tapi tidak terlalu tinggi tonjolannya. Itu kenapa? Itu biasanya disebabkan karena pengelasannya terlalu lambat dan arusnya juga terlalu kecil. Nah, selanjutnya itu yang keempat ya, ukuran kaki lasnya tidak seragam. Itu disebabkan yang pertama, arus sudah pasti tidak tepat. Yang kedua itu sudutnya tidak tepat. Sudut apa, Pak? Sudut dari elektrodanya. Sudut elektrodanya tidak tepat. Jadi untuk ukuran kaki las itu tidak seragam gitu. Kaki las itu gimana, Pak? Kaki las itu ketika kita pengelasannya bertingkat atau pengelasannya setelah root, fillet, itu capping, itu tidak pas. Jadi tidak sama, ada yang besar kakinya, ada yang kecil. Oke, selanjutnya yang kelima, itu adalah tepi lasnya cekung atau undercut. Bahasa yang kita sering sebut ke sehari-harinya. Ini disebabkan kenapa? Karena arusnya terlalu tinggi, terus sudut kerjanya terlalu besar. Yang pertama itu biasanya disebabkan undercut ini kan karena adanya gas yang terjebak ketika terjadinya pembekuan dari cairan las ini tadi. Ada gas yang terjebak di dalamnya, itu yang akan menyebabkan timbulnya lubang-lubang kecil. Itu undercut. Oke, undercut itu bisa disebutkan di tepi-tepi pengelasan itu nanti ada yang melengkung, itu namanya undercut. Nanti kita lihat di tempat lab contoh-contoh pengelasan undercut dan juga ada di gambar ya. Perhatikan juga gambar di samping Bapak. Selanjutnya itu ada namanya overlap yang keenam ya. Ini ada overlap, penonjolan logam las di luar kaki las. Jadi
si tonjolan hasil pembekuan cairan las ini tadi itu di tepi bentuknya, tidak di tengah, ya. Itu yang disebutkan overlap. Ini biasanya disebabkan karena gerakannya terlalu lambat, gerakan pengelasannya terlalu lambat, terlalu santai gitu. Oke, lanjutnya yang ketujuh. Ketujuh ini yang paling sering ditemukan, porosity. Dibentuknya itu oleh jebakan gas tadi, sama juga kayak undercut tadi, jebakan gas juga. Kalau di porosity ini dia ada dua. Yang pertama itu ada porosity pit, terus yang ke-8 itu ada porosity blowhole namanya. Kalau di porosity pit itu bintik-bintiknya atau lubang-lubang kecilnya itu ada di permukaan hasil pengelasan. Tapi kalau misalkan porosity blowhole itu terjadinya rongga tertutup gas yang jebak gas selama pembekuan. Itu biasanya terjadi di tengah. Ini yang lebih rawan karena hasil dampaknya itu ke hasil pengelasan kita. Kekuatan benda yang kita sambungkan itu jadi berkurang karena terlalu banyak rongga yang dihasilkan di dalam pengelasan itu tadi. Jadi sambungannya tidak kokoh gitu. Terus yang ke-9 itu adalah tera terperangkap. Jadi tera, tahu ya, siswa bapak tahu ya tera itu apa? Tera itu tight las. Kita sebutnya tight las itu. Jadi tera ini tadi belum sempat dibersihkan, kita langsung las lagi di atasnya, langsung kita timbul. Atau setelah kita pengelasan pertama, root, kita tarik habis, kita tidak langsung bersihkan karena ada terdapat tadi kesalahan misalnya. Ada rongga yang langsung kita las saja, itu terjadi jebakan. Terperangkaplah si tera ini tadi. Teranya terperangkap, jadi ya sudah. Jadi itu bakalan retak, tidak akan ada kekuatannya. Kelihatan dari permukaan dia pasti kuat. Tapi di dalamnya ada tera yang terperangkap, itu mengurangi dari kekuatan hasil pengelasan kita. Di selanjutnya itu nomor 10. 10 itu adalah penyatuan yang tidak sempurna. Jadi bisa lihat di gambar samping bapak, untuk penyatuan yang tidak sempurna ini biasanya disebabkan rootnya yang terlalu jauh, ataupun itu hasil rootnya tembusannya tidak sampai tembus, hanya di permukaan benda kerja saja yang menempel, tidak sampai ke bawah tembus gitu ya hasil pengelasannya. Terus selanjutnya itu adalah penembusan sambungan yang tidak sempurna, sama dengan 10 tadi penyatuan, kaitannya sama dengan penyatuan yang tidak sempurna tadi itu, penembusan sambungannya lasnya tidak sempurna karena root gapnya, arusnya, sudut kawat lasnya itu tidak tepat atau salah, atau juga terlalu cepat ketika menarik atau menggoyangkan si busur elektroda. Terus selanjutnya yang ke-12 itu adalah cairan las lewat atau meleleh berlebih. Ini kelewatan, ini berlebih. Yang pertama biasanya penyebabnya adalah arusnya yang terlalu besar. Yang kedua, gapnya, jarak antara dua benda itu terlalu lebar atau terlalu jauh, sehingga ketika kita menitikkan si busur elektroda, dia akan meleleh karena dia tidak langsung menempel ke benda kerja yang keduanya. Itu ya, bisa dipahami ya untuk siswa bapak. Terus yang ke-13 itu adalah ada yang kita sebut dengan retak dingin. Terus yang ke-14 itu ada retak panas. Sekaligus saja bapak jelaskan, untuk retak dingin sama retak panas ini sama-sama berbahaya untuk dicacat las. Kenapa? Yang pertama, kalau di retak dingin itu biasanya terjadi di atas permukaan benda kerja atau di atas permukaan hasil pengelasan. Jadi setelah kita las, kolam las itu tadi, kolam cairan las itu sudah membeku. Setelah dingin, dia retak. Dingin, baru dia retak. Tapi kalau retak panas, itu dia terjadinya di benda kerja atau di bawah kolom pengelasan kita. Tapi di benda kerja yang kita satukan itu, bentuknya cara melihatnya gimana Pak? Itu kita harus melihatnya itu dengan tidak bisa dipotong atau tidak bisa diamati secara langsung. Harus menggunakan alat, baru kita bisa melihat retakan-retakan. Yang pertama kita harus pakai cairan, terus ada pakai medan magnet, baru kita bisa lihat yang di bagian retak dingin sama retak panas. Selanjutnya di sini Bapak harap untuk siswa-siswa Bapak, nanti kan Bapak akan kasih juga RKPD-nya, langkah-langkah pembelajaran apa aja yang harus dikerjakan oleh siswa-siswa Bapak. Tidak semuanya sekaligus nanti 14 topik cacat las ini langsung dikerjakan sama siswa-siswa Bapak. Tidak, kita bahas poin per poin nanti. Misalnya
poin pertama nanti kita bahas dulu porosity dulu, undercut dulu gitu, atau barengan aja nanti porosity sama undercut kalau misalnya cukup di waktunya gitu. Jadi nanti diharapkan sama Bapak, siswa-siswa Bapak dengan adanya video pembelajaran ini, siswa-siswa Bapak bisa memahami penjelasan singkat tentang poin-poin cacat-cacat las itu apa saja. Nanti modulnya, bahan ajarnya Bapak kasih juga. Nanti baru kita terapkan di lab las. Apa saja sih cacat-cacat las itu yang terjadi selama ini kita praktekkan gitu. Karena selama ini kita cuma belajar bagaimana caranya menyambung dua buah benda kerja. Baiklah anak-anak, sekarang kita sudah di ruang praktek. Bapak kasih lihat contoh-contoh hasil pengelasan yang salah atau cacat-cacat las yang terdapat pada hasil pengelasan kita. Bapak tunjukkan beberapa contoh. Adapun di sini contohnya, yang pertama di sini ini ada dip, terus permukaan yang ada sisik yang tidak sempurna atau tidak sama rata. Terus ini ada overlap ya, melebar. Terus di sini juga ada undercut. Terus ada juga porosity. Seperti inilah contohnya. Terus sisik-sisik yang tidak sama rata. Oke, untuk penjelasannya tadi kenapa seperti ini, silakan diputar ulang video yang tadi gitu. Oke, penjelasan Bapak. Inilah adalah contoh-contoh pengelasan yang tidak sempurna atau terdapat cacat-cacat lasnya seperti ini, bolong ya kan. Terus ini ada porosity-nya, ada karena gas yang terperangkap. Terus ini lebih parah, hasil pengelasan yang lebih parah lagi seperti itu ya. Yang penting siswa Bapak tahu apa cacat-cacat las yang terdapat pada hasil pengelasannya. Oke, itu saja mungkin contoh yang Bapak bisa kasih lihat. Nanti silakan dilihat di hasil pengelasannya masing-masing. Kita ketemu di pertemuan selanjutnya. Bapak akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.